Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Akhirnya kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari salah satu pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita bacakan, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar sholat yang kita lakukan bisa khusyuk dan tidak terganggu oleh faktor internal maupun eksternal? Tafadhol Ahilman. Iya, Masya Allah. Internal dan eksternal. Sholat itu perintahnya dalam Al-Quran menggunakan kalimat aqimus sholah. Ya, atau aqamus sholah, bukan af'alus sholah. Mendirikan, bukan melakukan. Apa bedanya antara mendirikan dengan melakukan? Setidaknya, kalau melakukan hanya fokus pada pelaksanaan. Tapi kalau mendirikan, berarti juga ada fokus lain. Fokus sebelumnya, fokus pelaksanaannya, fokus setelahnya. Maka ketika kita ingin mendirikan sholat dengan khusyuk, pertama, fokus dulu dengan perencanaannya. Persiapannya. Wudunya, pakaian terbaiknya, keadaannya, situasinya, tempatnya. Itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Baru nanti yang kedua, pelaksanaannya. Bacaannya, gerakannya, tujuannya. Itu penting tuh. Sampai nanti setelahnya, apa yang kita lakukan setelah sholat itu. Maka artinya kalau bicara tentang sholat, ini adalah rangkaian ibadah yang perlu dipastikan setiap rangkaian untuk mendirikannya. Biasanya banyak orang yang tidak khusyuk karena ketika mendirikannya pun juga tidak penuh dengan persiapan yang pas gitu. Jadi ala kadarnya aja, ya udah melaksanakan tanggung jawab aja gitu. Ya, padahal sebenarnya sholat itu kebutuhan ya. Kebutuhan. Makanya gini, ada 4 tingkatan nilai dalam ibadah. 4 tingkatan. 1, ada yang namanya kewajiban. 2, ada yang namanya kebiasaan. 3, ada yang namanya kebutuhan. 4, ada yang namanya kenikmatan. Waduh, Masya Allah, kalau udah di level keempat tuh rasanya malah kita harus mencari itu ya, butuh itu ya. Sekarang yang pertama, kewajiban. Orang kalau baru sekedar memahami kewajiban, tanda kutip ya, sering terpaksa. Iya enggak sih? Sering terburu-buru. Naik kebiasaan, yang penting selesai. Naik kebutuhan, butuh sih tapi rasanya belum senikmat yang bisa kita rasakan. Nikmat banget ya. Tapi kalau sudah kenikmatan, dia menanti, dia merindukan, dan dia nggak mau cepat-cepat sholat. Karena setiap gerakannya, setiap bacaannya ada rasa yang dia dapatkan. Nah, itu levelnya sudah berbeda. Makanya belajar tuh dari mulai memahami sebagai kewajiban, naik kebiasaan, naik kebutuhan, sampai bisa kenikmatan. Kita yang bisa menilai ini kita lagi di level yang mana ya. Yang mudah-mudahan bisa sampai di level kenikmatan tadi ya, Masya Allah. Nah, kadang-kadang memang tuh masih bicara soal bagaimana untuk supaya kita bisa fokus dan khusyuk ya. Kadang-kadang tuh memang gitu, tapi godaan orang sholat tuh juga luar biasa kan. Maksudnya pas sholat, aduh, kompor udah dimatiin belum, jemuran yang hujan gimana, kehujanan apa enggak. Hal-hal yang enggak kepikiran pada saat enggak sholat, tiba-tiba muncul aja nih di kepala pada saat sholat. Iya, makanya ketika kita sholat, semua harus difokuskan kepada Allah. Ya manusiawi ketika kita dalam sholat ingat A, ingat B, ingat C, manusiawi ya. Tapi kita kan tidak bisa membiarkan itu menjadi satu kebiasaan dalam diri kita gitu. Harus belajar. Makanya gimana caranya? Di antara nasihatnya adalah as-sholatul muwaddi'. Sholatlah seakan-akan ini sholat kamu yang terakhir. Jadi antara nasihatnya adalah ketika kita sholat, pahami dan pikirkan, boleh jadi ini adalah sholat kita yang terakhir. Sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk tidak fokus gitu. Karena inginnya menghadirkan fokus dalam sholat yang kita dirikan. Oke, jadi penting untuk kita bisa fokus ya. Kalau misalnya kepikiran ya udah, tapi harus langsung switch lagi fokusnya ya. Betul. Jangan malah terlena ya. Betul. Makanya dalam sholat itu penting kita memahami makna bacaannya, kita memahami filosofi gerakannya. Misal, coba deh kalau kita pahami, misal aja kita baca suratul Fatihah saja Mbak Mila. Itu kan artinya begitu mendalam. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ kita merasakan ada kasih sayang Allah. Di situ kita merasakan ada cintanya Allah yang benar-benar dalam di kita. Alhamdulillahirabbil alamin.
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pujian yang layak, yang pantas kecuali untuk Allah. Maka hilang kesombongan, hilang ujub, hilang takabur, dan itu menjadi nikmat untuk kita rasakan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai pada titik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Itu kan seperti kita tuh benar-benar menengadah kepada Allah. Betul. Sampai kata Allah, hambaku apa yang kamu minta? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sampai pada titik siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bayangkan kalau setiap bacaannya kita paham, itu pasti akan membekas ke dalam hati kita untuk benar-benar menguatkan setiap yang kita baca itu. Oke. Jadi penting rasanya kita nggak hanya sekedar baca ya Ahilman ya, tapi paham maknanya. Itu bisa menghadirkan dan menambah khusyuannya. Kayak sujud. Kenapa sih harus sujud? Oh, ternyata sujud itu adalah membuktikan bahwa setinggi apapun kita rendah di hadapan Allah. Maka saat kita sujud, disitulah jarak kita dengan Allah sangat dekat. Oke. Ahilman, berkaitan masih dengan sholat ya. Kita tahu, karena kita juga belajar, bahwa sholat itu menjadi ibadah yang pertama kali akan dihisab. Yap. Betul. So kalau kita gali lagi hakikatnya, kenapa sholat menjadi sebuah hal yang paling utama. Allah itu kan hisab pertama kali. Jadi apapun itu yang menjadi ukuran keimanan kita itu ya. Kadang-kadang lihat sholatnya deh, biasanya kan gitu. Kalau orang itu baik agamanya atau enggak, lihat sholatnya deh. Kenapa kemudian sholat itu berada di level ibadah tertinggi gitu? Masya Allah, Bamila, ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan puasa, maka Allah tinggal perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan puasa. Ketika baginda diperintahkan untuk haji, maka Allah perintahkan untuk malaikat menyampaikan tentang haji. Ketika diperintahkan untuk sedekah, zakat, maka tinggal diperintahkan kepada malaikat untuk berzakat. Tapi Masya Allah, ketika Allah memerintahkan sholat, Allah sendiri yang memanggil baginda Nabi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah ingin menyampaikan begitu pentingnya sholat sebagai tanda seorang hamba bisa bertemu dengan Tuhannya. Penghambaannya. Ya, bentuk penghambaan, bentuk keikhlasan, bentuk kesabaran, bentuk kesyukuran, itu semua ada pada sholat. Maka semua filosofi hidup untuk bisa menemukan keberkahan dalam hidup itu ada pada sholat. Maka wajar as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, rusak agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang nanti dihisab adalah sholat. Makanya ya kalau bicaranya dari awal diperintahkan sampai pelaksanaan, sampai dampak dari sholat, memang itu adalah menggambarkan kehidupan yang baik dalam diri kita. So poinnya adalah kalau kita mau memperbaiki diri, perbaiki sholat. Karena ternyata berantakannya hidupmu itu bermulai dari berantakannya sholat. Betul. Dan apabila kita tahu tadi ya, hakikat sholat tuh, insya Allah jadi lebih khusyuk. Masya Allah. Ahilman, menarik sekali, tapi kita harus jeda. Di segmen berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan di Banjarmasin. Kita bacakan ya. Pak Ustadz, anak kami meninggal dunia pada usia 16 tahun. Bagaimana cara untuk menenangkan hati kami yang ditinggal dan mendiang putra kami agar bisa tenang di sana? Nah, nanti Ahilman jawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.